bahwa sunnah ini lebih dominan di kota, Ustaz. Apakah dalam hal itu memang disyaratkan oleh Nabi bahwa sebaiknya kita itu hidup di kota atau bagaimana, Ustaz, dengan kejadian seperti itu? Kedua, makanan itu ada seorang makanan sudah bagus, cuman setelah dia makan masih tetap sakit. Apakah ada hubungannya ketika dia belum makan dia tidak berdoa dengan hubungan setan itu? Nah, yang pertama tadi disebutkan kok rata-rata musibah di desa, di kota jarang. Di kota ini Masya Allah zina banyak. Tahu Jakarta kayak apa? Ya. Terus khomer, wah, ndak karu-karuan tuh tempatnya. Tapi kesyirikan, alhamdulillah, sangat mending dibanding pedesaan. Ya, ini bikin Allah murka. Ya. Dan Nabi SAW sebenarnya juga demikian. Ya. Di antara anjuran untuk hijrah dari kampung Badu ke kota. Ana nggak nyuruh antum hijrah dari Lumajang ke Jakarta, enggak. Kampung Badu ini di gunung, yang jauh dari fasilitas ilmu agama, itu maksudnya. Ya, untuk hijrah kemana? Ke perkotaan. Kenapa? Karena tempatnya ilmu apa? Fil hador, di kota. Nah, hijrah diantaranya hijrah dari negeri kafir ke negeri kafir yang lebih mending, juga nggak mengapa. Dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah dari tempat yang penuh dengan maksiat ke tempat yang lebih baik. Ya, itu bisa dinamakan hijrah. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Masalah makan. Ini makan sudah benar tapi kok Kok masih sakit? Saya nggak mungkin benarnya 100%. Pasti ada salahnya juga. Ketika salah, satu kali salah, ternyata salahnya pas salah yang fatal, bisa menimbulkan penyakit, bisa, nggak menutup kemungkinan. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu tadi kebiasaan nggak menjalankan sunnah ketika makan. Sunnah ketika makan pakai tangan kanan. Nah ini makannya pakai tangan kiri. Sudah dinasihati ngeyel. Ciri-ciri orang yang sulit mendapat hidayah, suka ngeyel. Dinasihatin ngambek. Dinasehatin malah musuhin. Wah ini susah. Makanya orang yang paling mudah mendapat hidayah diantaranya orang yang mudah menerima nasihat. Coba ketika Rasulullah waktu itu di hadapan seseorang yang makan pakai tangan kiri, Rasulullah bilang apa? Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan kamu. Kata orang ini, inilah astati ya Rasulullah. Aku nggak bisa ya Rasulullah. Padahal bisa makan pakai tangan kanan bisa, tapi dia bilang nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Idan la tastati abada. Kalau gitu setelah ini tangan kanan kamu nggak bisa angkat lagi. Lumpuh seumur hidup tangan kanannya. Gara-gara apa? Sunnah makan pakai tangan kanan. Makanya jangan mudah-mudah bilang ini hanya sunnah. Jangan. Sunnah makan pakai tangan kanan artinya wajib. Bukan berarti kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Bukan. Ini sunnah yang artinya kalau Anda amalkan dapat pahala, kalau Anda tinggalkan Anda berdosa. Karena artinya wajib dan harus Anda lakukan. Makanya kalau tangan kanan kotor, minumnya tetap pakai tangan kanan. Jangan berdalil dengan kotor, minum pakai tangan kiri. Ya, ini sunnah yang perlu diamalkan. Nabi Allah sudah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati kalian yang menyelisih sunnah perintahnya Nabi. Allah akan timpakan kepada dia apa? Azab yang pedih atau fitnah. Hati-hati. Nah ini akhirnya Allah timpakan fitnah karena menyelisih perintah Rasulullah. Apa fitnahnya? Tangannya kipli, lumpuh. Kalau kena stroke kan pipinya juga kena, kakinya juga kena. Nah ini tangannya saja menunjukkan ini azab. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya pula baca bismillah. Yang dibaca jangan bismillahirrahmanirrahim. Juga yang dibaca jangan Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan, cukup baca bismillah. Itu sunnahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi yang merintah. Karena Nabi ketika melihat sahabat yang ketika makan lupa, Nabi sampaikan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian sahabat yang lupa tinggal makannya tinggal 10 atau 20, kemudian sahabat membaca yang diajarkan Nabi, kemudian Nabi tertawa.
Ya Rasulullah, ma'at hakak. Apa bikin kau tertawa ya Rasulullah? Sesungguhnya setan muntah setelah kamu baca bismillah tadi. Di sini menunjukkan kalau Anda makan nggak baca bismillah, setan ikut makan bersama Anda. Sama bapak ibu-ibu juga, bapak-bapak yang mendatangi istrinya kalau nggak baca juga demikian, setan ikut berhubungan intim dengan Anda dan istri Anda. Hati-hati. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Apa? Sebentar, yang sudah pernah ngaji lama diem. Saya tanya bapak-bapak yang ada hadir di musola ini, khusus jamaah musola. Permisi Pak, doanya mendatangi istri apa Bapak? Bukan Pak Mahmud ini. Apa doanya mendatangi istri? Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah istrinya sudah siap digemplang nanti masuk kamar mandi tidur. Nah, mau mendatangi istri Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa doanya Bapak? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keliru masuk kamar mandi. Coba semuanya baca bismillah. Termasuk doa mendatangi istri apa Bapak? Bismillahi, antum? Oh, belum nikah antum. Nah, kalau antum. Oh, sudah jelas ya insyaallah. Dihafal Bapak ya. Yang tadinya lupa, ya banyak-banyak istighfar. Ya. Doanya apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Oh, kata Rasulullah, kalau orang baca doa seperti ini, setan la yadurra, tidak membahayakan anak dia ketika lahir. Disebutkan oleh para ulama artinya membahayakan apa? Tidak menyesatkan dia. Bisa jadi banyak orang sesat karena bapak-bapaknya mungkin nggak baca doa dulu. Nah, juga di sini mengganggu ketika bayi baru lahir. Biasanya bikin setan itu dibikin apa? Bayinya nangis. Tapi bukan dokter atau bidannya loh ya. Bayi baru lahir dicewit biar nangis. Bukan setannya, bidannya atau dokternya, bukan. Tapi setannya yang ganggu. Ya. Nah, itu ya. Semuanya baca bismillah. Masuk rumah juga baca bismillah, bismillah, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di rumah sama sekali nggak ada orang, baca bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semua pada baca bismillah ya. Maka makan baca bismillah penting sekali. Ketika ada anak kecil makan sono kemari ya, Rasulullah bilang apa? Ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wah anak kecil makan pakai tangan kanan kamu. Wah anak kecil baca bismillah. Di sini Rasulullah nggak bilang baca bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi hanya baca bismillah. Nanti ada yang tanya, loh kok ini beda sama pelajaran kita ketika di SD? Iya, karena di SD ini nggak tahu dalil yang nulis. Ya, dalilnya nggak nyampe pada mereka. Nah, cukup insya Allah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau itu apa lebih manfaat mana, rekam dengan pas